Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan saya Rizky Salsabila Herianto dari kelas 21B dengan NIM 21095111053 akan mempresentasikan mengenai pertumbuhan bakteri sebagai tugas individu, mata kuliah bakteriologi mikologi, Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana yang diampu oleh Profesor Dr. Hewan Injanga Kertabsung MSI. Sebelum beralih ke pertumbuhan bakteri secara spesifik, saya akan mereview sedikit mengenai bakteri secara general. Di layar sudah terdapat gambar dari struktur bakteri itu sendiri, yang dibagi atas struktur luar dan struktur dalam. Di struktur luar sendiri terdapat dinding sel dan kapsul, yang biasanya menjadi penanda jenis dari bakteri itu sendiri, melalui beberapa uji coba yang sudah tersedia. Lalu terdapat membran sel, flagella sebagai transportasi bakteri itu sendiri, dan juga pili. Sedangkan dalam struktur dalamnya terdapat sitoplasma, nukleoid, ribosom, dan plasmid yang juga mengandung materi genetik berupa DNA. Berbicara mengenai pertumbuhan, secara general pertumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu pertumbuhan secara uniseluler dan multiseluler. Untuk pertumbuhan secara uniseluler, lebih cenderung dilihat melalui jumlah kuantitas sel, sehingga dapat dibilang cenderung ke arah reproduksi atau berkembang biaknya, karena uniseluler sendiri merupakan mikroorganisme bersel satu. Lain halnya dengan pertumbuhan pada multiseluler seperti animalia yang dapat dilihat dalam penambahan volume dan bagian lain pada sel-selnya. Di sini terdapat skema dari pembelahan biner suatu bakteri yang diawali dengan replikasi DNA dan elongasi pada tahap pertamanya. Di sini DNA terreplikasi menjadi dua, namun masih dalam satu sel, lalu dilanjutkan dengan dinding sel yang mulai akan membelah, dimulai dari membran plasma dari sel itu sendiri, lalu dilanjutkan dengan fase sebuah septum terbentuk dan DNA-nya terpisah, sehingga menjadi dua sel yang berbeda namun dengan fisiologis yang sama. Membicarain mengenai fase bakteri, di sini sudah diperlihatkan sebuah grafik atau diagram mengenai fase-fase dari pertumbuhan bakteri. Di awal terdapat lag phase atau fase lag. Di sini merupakan fase adaptasi dari bakteri itu sendiri dan masih belum ada pertumbuhan secara spesifik. Ada pertumbuhan namun secara lambat, lalu dilanjutkan dengan fase log atau fase eksponensial, yang dimana di sini bakteri mulai bertumbuh secara cepat sehingga grafik yang ditunjukkan naik secara drastis. Lalu setelah fase log terdapat fase stasioner, di mana pertumbuhan kembali diperlambat, dan di sini lebih banyak sel yang tumbuh dibandingkan sel yang mati. Dan ketika fase stasioner ini sudah pada ambang batas maksimumnya, sel-sel bakteri ini mulai mati dikarenakan metabolit toksik itu sangat menumpuk pada fase maksimum dari fase stasioner itu sendiri. Sehingga hal ini menyebabkan kematian pada bakteri itu sendiri, sehingga fase yang terakhir dinamakan fase decline atau fase kematian. Berbicara mengenai pertumbuhan bakteri, tentu saja terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi. Di sini ada faktor yang mempengaruhi melalui nutrisi atau internal dan faktor melalui eksternal. Yang akan dijelaskan pada next selanjutnya. Slide selanjutnya, mohon maaf. Ya, di sini yang pertama ada faktor internal, ada kebutuhan akan air, garam-garam anorganik, mineral, sumber nitrogen, faktor pertumbuhan, dan sumber karbon. Di sini akan saya jelaskan secara satu persatu. Untuk mengenai kebutuhan akan air, di sini sendiri air berfungsi sebagai pelarut sekaligus penyusun kurang lebih 70% dari fisiologis bakteri itu sendiri. Sehingga jika tidak adanya air dalam bakteri, bakteri juga tidak mungkin untuk melakukan metabolisme dalam tubuhnya.
Yang selanjutnya ada garam-garam anorganik. Di sini garam-garam anorganik berfungsi sebagai bagian dan aktivator enzim dalam bakteri itu sendiri, juga menjaga koloidal tekanan osmosis sekaligus pH dalam bakteri itu sendiri. Selanjutnya terdapat mineral, biasanya ditemukan dalam fase sulfur, fosfat, magnesium, ferum, kalium, dan kalsium yang berfungsi sebagai aktivator enzim dan penyusun dari asam nukleat bakteri itu sendiri. Lalu selanjutnya terdapat sumber nitrogen. Sumber nitrogen ini ditemui dalam bentuk NO3, NO2, NH3, dan N2 yang berfungsi sebagai metabolisme dalam pertumbuhan bakteri itu sendiri. Lalu terdapat sumber karbon. Sumber karbon ini dibagi menjadi dua kembali, yaitu karbon secara autotrof dan secara heterotrof, karena dilihat dari sumber karbon yang diambil. Untuk autotrof sendiri, karbon didapatkan dari luar atau dari lingkungan, baik secara kemoautotrof ataupun secara fotoautotrof. Sedangkan heterotrof, bakteri itu sendiri dapat menghasilkan karbon untuk tumbuhnya. Dan dari semua faktor-faktor seperti air, garam-garam anorganik, mineral, sumber nitrogen, dan sumber karbon, terdapat pengaruhnya kepada faktor pertumbuhan seperti enzim, sehingga dapat dikatakan faktor-faktor yang sudah saya sebutkan tadi termasuk dalam faktor internal untuk pertumbuhan bakteri. Lalu ada faktor eksternal yang terdiri dari 4 faktor, yaitu oksigen, suhu, pH, dan tekanan osmosis, dan akan saya jelaskan secara satu persatu. Untuk oksigen sendiri dapat dilihat ini menjadi ciri khas suatu bakteri, sehingga dilihat dari segi kebutuhan oksigennya, bakteri dapat dikelompokkan menjadi 5 kelompok, yaitu anaerob obligat, anaerob aerotoleran, anaerob fakultatif, aerob obligat, dan organisme mikroaerofilik. Selanjutnya terdapat suhu yang tentunya berpengaruh pada kerja enzim pada bakteri itu sendiri dan struktur sel bakteri itu sendiri, karena tanpa adanya suhu optimal, bakteri tidak dapat hidup atau bekerja, dan juga kemungkinan jika suhu yang ditempati oleh bakteri itu sendiri tidak sesuai dengan kondisi habitat yang harus ditempati oleh bakteri itu sendiri, memungkinkan bakteri itu akan mati. Di sini berdasarkan suhu, bakteri juga dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu psikrofilik, mesofilik, dan termofilik, dimulai dari yang terdingin hingga suhu yang paling panas. Selanjutnya terdapat tekanan osmosis. Di sini juga bakteri bergantung pada tekanan osmosis habitatnya, karena kembali lagi jika tidak sesuai dengan habitat yang ditempati, kemungkinan bakteri tersebut tidak dapat hidup. Dan yang terakhir terdapat pH yang sangat berpengaruh pada kerja enzim, karena enzim dapat terdenaturasi pada pH dan suhu yang sangat tinggi, mengingat bahwa komponen penyusun enzim itu adalah protein yang biasanya terdenaturasi pada suhu tinggi, serta pH ini dapat mengubah struktur sel bakteri sendiri jika tidak dalam pH yang tepat untuk di habitatnya. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan salah kata. Saya akhiri, terima kasih, dan sampai jumpa di lain waktu.